Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Faktor yang mempengaruhi perilaku dalam pelayanan prima. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami, yaitu saya Nur Nabila selaku moderator, Luciana Nancy Nusa, dan Ismianti. Pada dasarnya, kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari 3 hal utama, yaitu skill atau keahlian, knowledge atau pengetahuan, dan attitude atau sikap. Idealnya, agar suatu organisasi dapat berkembang dengan cepat, maka sumber daya manusia yang ada harus memiliki keahlian sesuai dengan pekerjaannya. Selain itu, sumber daya manusia organisasi tersebut juga harus memiliki pengetahuan tentang organisasi dan bidang kerja yang digelutinya. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki sikap atau perilaku yang baik dan menguntungkan bagi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan perilaku manusia. Yang pertama, faktor kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Kebiasaan dan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Apabila kita berbicara mengenai perilaku sumber daya manusia di organisasi, maka tentunya tercermin dalam kebiasaan dan lingkungan yang tercipta di organisasi tersebut. Hal itu dapat dilihat dari etos kerja yang dibangun dalam setiap organisasi. Dengan demikian, apabila sebuah organisasi menginginkan sumber daya manusia yang berperilaku baik bagi organisasi, maka kebiasaan dan lingkungan yang diciptakan dalam organisasi juga harus baik. Kebiasaan dalam organisasi yang dimaksud adalah pola, perilaku, atau pelaksanaan dalam setiap pekerjaan. Faktor yang kedua yaitu lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Sementara itu, lingkungan dalam organisasi yang dimaksud adalah kebijakan dan keputusan dalam organisasi, budaya organisasi, situasi dan kondisi organisasi, serta seluruh personal yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, agar sebuah organisasi dapat menjadi organisasi yang profesional dan terpercaya, maka kebiasaan yang diciptakan dalam organisasi tersebut juga harus dapat berperilaku profesional. Dengan demikian, profesionalisme yang biasa dijalankan akan menimbulkan kepercayaan terhadap organisasi tersebut dengan sendirinya. Ketiga, pendidikan yang ditempuh. Pada faktor ketiga, maksud dari pendidikan yang ditempuh adalah pengetahuan yang didapatkan oleh tiap-tiap sumber daya manusia selama melakukan proses pembelajaran, baik secara formal maupun non-formal. Hal ini karena secara idealnya semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh seseorang manusia, maka manusia tersebut akan semakin beradab, bijaksana, dan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Selain itu, semakin tinggi pendidikan, maka seorang manusia akan memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pola pikir yang lebih baik, dan pola kerja yang lebih terstruktur, sehingga setiap perilaku yang dijalankan akan semakin terkontrol, terencana, dan terevaluasi dengan baik. Yang keempat, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran dan kesalahan. Keyakinan akan selalu menjadi prinsip dan pegangan dalam menjalani kehidupan sehingga perilaku yang ada dalam diri manusia juga terpengaruh oleh keyakinan yang diyakini sebagai sebuah kebenaran awal dalam hidupnya. Keyakinan dalam diri manusia akan berubah seiring dengan bertambahnya pemahaman manusia itu terhadap setiap permasalahan yang dialaminya. Yang kelima, tujuan hidup yang telah ditetapkan dalam hati. Yang dimaksud dengan tujuan hidup adalah
suatu hal yang sangat ingin didapatkan atau dicapai oleh manusia. Dengan keinginannya yang sangat kuat, manusia akan berusaha mengikuti dan menjalani setiap persyaratan yang harus ditempuh agar dapat mencapai yang diinginkan. Seringkali, tujuan dalam hidup juga dipengaruhi oleh prinsip dan keyakinan yang ada dalam setiap diri manusia. 6. Falsafah hidup yang terbentuk dari proses perjalanan kehidupan. Yang dimaksud falsafah hidup di sini adalah pemaknaan dan penyikapan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi dalam menjalani proses kehidupan di muka bumi ini. Dengan pemaknaan yang mendalam, maka akan menciptakan pandangan hidup yang menjadi pegangan dan keyakinan yang tercermin dalam perilaku yang ditampakkan. Kesimpulan, organisasi harus memiliki standar operasional prosedur atau SOP, tersedianya sarana dan prasarana penunjang pekerjaan, dan telah memiliki aturan yang jelas mengenai jenjang prestasi dan karir dari sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah standar peningkatan kualitas sumber daya manusia yang termasuk dalam visi misi organisasi. Dengan demikian, apabila organisasi menginginkan sumber daya manusia yang memiliki perilaku yang dapat menguntungkan organisasi, maka bukanlah hal yang sulit. Semua itu bergantung dari bagaimana organisasi tersebut dapat membangun kebiasaan yang baik dan didukung dengan terciptanya lingkungan yang baik pula. Untuk menjadikan suatu sesuai dengan keinginan, organisasi pasti selalu membutuhkan sebuah proses, harus memiliki metode yang tepat serta komitmen yang kuat untuk menjalankannya. Inilah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.